disebut oleh mereka dengan sebutan apostolos. Dari kata apostolos, saudara mendapat kata apostol atau rasul. Nah, Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya, 12 muridnya disebut dengan istilah 12 rasul. Ada orang di sini? Kenapa? Karena Yesus ingin mencoba menunjukkan kepada saudara pola pemerintahan kerajaan sorga yang sudah diadopsi, saya pakai istilah ini, diadopsi oleh pemerintahan Roma. Dimanapun pemerintahan Roma menaklukkan daerah teritorial yang baru, mereka selalu mengirim seorang utusan, apostolos, untuk mendirikan satu lembaga pemerintahan namanya eklesia. Tujuannya adalah lewat eklesia dibuatlah berbagai macam aturan dan peraturan dengan satu tujuan, membuat daerah di mana teritorial baru itu ditaklukkan dibuat jadi sama seperti di Roma. Nah, pola inilah yang kemudian Yesus coba tunjukkan kepada kita lewat gerejanya. Dia sebagai raja segala raja. Come on. Dia sebagai raja segala raja. Ketika menaklukkan daerah teritorial baru, dia utus seorang utusan, seorang rasul, apostolos. Untuk apa? Mendirikan gerejanya, eklesia. Nah, gereja bukanlah kumpulan orang berdosa yang diselamatkan menunggu mati masuk surga. Gereja adalah kumpulan orang-orang benar yang sudah dicetak oleh firman dan roh, menjadi orang yang berpengaruh, terpandang, disegani, sehingga mereka bersama-sama akan bisa merealisasikan, mewujudkan agenda Tuhan. Apa itu? Menghadirkan realitas surga di atas muka bumi ini. Come on. Nah, permasalahannya selama sekian waktu lamanya gereja sudah disalah mengerti hanya menjadi sebuah institusi kerohanian, tempat di mana orang berkumpul, orang beribadah, mungkin dibentuk sedikit dengan kuasa firman sedemikian rupa supaya yang suka marah-marah tidak lagi jadi pemarah, yang biasanya suka mabuk, suka minum minuman keras, merokok, suka judi, sudah gak judi lagi, gak minum minuman keras lagi, dan kita berpikir haleluya pelayanan kita berhasil. Kita hanya meluruskan jalan mereka ke sorga. Kalau ada masalah didoain, kalau lagi sakit di rumah kita besukin, yang penting setia ke gereja, tidak bikin dosa, kalau mati masuk surga. Haleluya. Nah, selama sekian waktu lamanya kita berusaha membawa jemaat masuk ke surga. Sementara itu, selama sekian waktu lamanya Tuhan berupaya membawa surga ke bumi ini. Jadi kita ini kayak orang yang sedang melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kita sebagai para pendeta berjuang bekerja keras bagaimana caranya jemaat nanti masuk surga. Tuhan bekerja keras bagaimana caranya membawa surga ke bumi ini. Itu sebabnya seringkali gereja kehilangan fungsi, makna, dan otoritasnya. Bayangkan, Alkitab memberikan penegasan ada otoritas yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Lihat sekali lagi ayat yang ke-19, ayat 18 bagian akhir. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan alam maut, baca sama-sama yang keras lah. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu ayat yang ke-19 dituliskan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Halo, amin. Amin. Wih, ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Ini sudah menjadi otoritas terbesar yang ada di alam semesta, diberikan kepada gereja. Dan gereja hanya sibuk pakai untuk jemaatnya, dipastikan kalau mati masuk surga. Saya saudara bayangkan betapa sangat mubazirnya otoritas dan kuasa yang ada. Karena seharusnya dengan apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Alam maut tidak berkuasa atasmu. Kita bisa dengan leluasa, dengan mudah menghadirkan realitas surga di atas muka bumi ini. Amin. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi ini saya mau mengajak untuk kita bisa melihat blueprint dari gereja.
Karena apabila saudara membangun secara akurat, saudara akan mendapati kemuliaan Tuhan pasti tercurah. Ya. Setuju, amin? Amin. Tapi kalau saudara membangun sembarangan, ya tidak ada jaminan kemuliaan itu akan dicurahkan. Setuju gak kira-kira? Ya. Coba saya mengajak saudara untuk melihat sama-sama di dalam Alkitab. Mungkin saya mau ajak untuk kita mulai dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Saya ajak untuk kita bisa baca dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-25. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ketemu semua? Pagi ini dan mungkin di sepanjang session yang ada ini, saya mau ajak untuk kita melihat ada banyak ayat Alkitab. Boleh ya? Ini akan menolong kita membangun referensi pemahaman kita tentang bagaimana seharusnya gereja dibangun. Ya. Setuju, amin? Amin. Ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kerinduan hati Tuhan adalah selalu diam di tengah-tengah umatnya. Ya. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Tuhan membawa Musa naik ke atas gunung. Ditunjukkannyalah contoh tabernakel atau kemah perjanjian, kemah suci yang ada di sorga. Ya. Come on. Ya. Lalu ketika Musa melihat itu semua, Tuhan memberi perintah, turun dan buatlah di atas muka bumi ini. Ya. Seperti apa yang sudah aku tunjukkan kepadamu sebagai contoh. Ada sebuah pola yang sudah dibangun. Ada sebuah pola yang Tuhan sudah buat. Come on. Ya. Ada kemah suci yang ada di sorga. Ya. Nah, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun persis seperti yang Tuhan sudah tunjukkan di sorga. Dibangun di atas muka bumi ini. Tujuannya adalah agar Tuhan bisa selalu ada di tengah umatnya. Oke? Sampai sini jelas? Musa melihat pola dan Tuhan memberi perintah, bangunlah sesuai pola. Oke? Lalu kalau saudara membuka dalam pasal yang ke-40, kitab Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-33, Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-33. Oke, ketemu semua? Ya. Kalau semua sudah mendapatkannya, ayo saya ajak untuk kita bisa baca sama-sama. Ayat yang ke-33, didirikannyalah tiang-tiang pelataran sekeliling bait suci dan mesbah itu, dan digantungnyalah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Alkitab mengatakan begitu selesai dibangun, Musa membangun bait suci sesuai dengan pola yang dia lihat. Come on. Ya. Alkitab katakan begitu Musa selesai membangun, kemuliaan Tuhan memenuhi baitnya. Ya. Nah, seandainya kita sebagai para pemimpin membangun jemaat kita secara akurat, sesuai dengan pola, harusnya akan selalu ada kemuliaan Tuhan yang tercurah. Ya. Di perjanjian lama, di masa Musa hidup, kemuliaan Tuhan selalu termanifestasi dalam bentuk gumpalan-gumpalan awan. Ya. Yang dengan begitu dahsyat memenuhi tabernakel, memenuhi bait suci. Ada orang di sini. Hal yang sama terjadi pada waktu Salomo membangun bait suci, sebagaimana Daud menangkap isi hati Tuhan untuk membangun bait suci.
Dan Daud menerima pola yang dari Tuhan. Ketika Salomo selesai membangun seperti pola yang Daud terima dari Tuhan, sesuatu yang ilahi terjadi. Saya mengajak untuk saudara melihat sekali lagi di dalam Alkitab, ditulis di kitab 2 Tawarikh pasal yang kelima. 2 Tawarikh pasal yang kelima, ayat yang pertama. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan para kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Lalu loncat ayat yang ke-11. Ketemu semua? Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun bersama anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur Mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ketika Salomo selesai membangun bait suci, pada waktu pentahbisan bait suci diadakan, para imam, para penyanyi, mereka semua menyaringkan suara, mereka semua memuji Tuhan. Sesuatu yang ilahi terjadi. Prinsipnya adalah Musa melihat pola, membangunnya sesuai pola. Daud melihat pola yang sama dan kemudian membangun di atas muka bumi ini. Salomo yang melakukannya. Begitu Salomo selesai membangun, Musa selesai membangun, kemuliaan Tuhan dicurahkan. Kembali kemuliaan dinyatakan dalam bentuk gumpalan awan. Lihat ayat selanjutnya, ayat 13 bagian akhir. Pada ketika itu, ayo baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Haleluya. Setiap kali hamba-hamba Tuhan membangun sesuai dengan pola, kemuliaan Tuhan selalu dicurahkan. Nah, di perjanjian lama kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam bentuk gumpalan-gumpalan awan yang padat yang memenuhi bait suci. Itu di perjanjian lama. Bagaimana dengan di perjanjian baru? Karena tabernakel yang dibangun oleh Musa, bait suci yang dibangun oleh Salomo adalah gambaran dari gereja yang Yesus katakan dalam Matius 16, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia. Halo, amin. Amin. Apa wujud kemuliaan Tuhan di perjanjian baru? Oh, ketika kita ibadah, ada hamba Tuhan yang diurapi. Ketika semua jemaat berdiri menyembah, dan kemudian hamba Tuhan berteriak, "Jamaah!" Lalu semua orang pada rebah. Itukah kemuliaan yang terjadi? Ini ditanya ini. Ketika ada hamba Tuhan yang begitu penuh urapan, melayani jemaat, tumpang tangan, jemaatnya rebah, guling-guling, setannya pergi, penyakitnya sembuh. Itukah wujud kemuliaan yang dimaksud? Terus kalau gitu apa ya? Saya ajak untuk kita bisa lihat sama-sama Kisah Rasul 19. Inilah salah satu contoh wujud dari kemuliaan Tuhan yang dicurahkan. Oke? Kisah Rasul pasal yang ke-19. Saya ajak kita baca dari ayat yang pertama. Ketemu semua?
mari kita baca dengan keras. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Perhatikan lebih lanjut. Ketika pertama kali Paulus bertemu dengan jemaat di Efesus, kondisi mereka sama sekali belum lahir baru. Mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut jalan Tuhan. Tapi mereka belum mendapati bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu sebetulnya sudah datang, sudah mati, sudah bangkit kembali. Bahkan sudah dipermuliakan di sorga. Bahkan Roh Kudus sudah dicurahkan. Melahirkan gerejanya yang terhubung dengan realita kerajaan. Katakan amin. Amin. Nah, kenapa sampai sejauh ini jemaat Efesus sama sekali tidak tahu menahu dan belum lahir baru? Permasalahan utamanya bukan di jemaat. Karena material jemaatnya sebetulnya bagus, sangat loyal. Walaupun mereka tidak mengalami perkembangan, tapi mereka dengan setia mengikuti, mempraktekkan apa yang diajarkan pemimpinnya. Halo, amin. Bahkan tidak ada catatan yang menunjukkan jemaat Efesus di bawah kepemimpinan Apolos pindah-pindah gereja. Ya, ini sangat bagus, material bahan dasar jemaatnya sangat bagus. Tapi permasalahannya ada di level pemimpinnya. Apolos hanya mengenal jalan Tuhan, tapi belum mengalami pewahyuan tentang Yesus yang menjadi Mesias, yang sudah datang, sudah mati, sudah bangkit kembali, sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Apolos belum tahu menahu tentang hal tersebut. Halo, amin. Itu sebabnya ketika Paulus bertemu dengan jemaat Efesus, hal pertama yang Paulus tanyakan adalah, "Sudahkah engkau menerima Roh Kudus?" Kenapa? Apa maksudnya? Karena Roh Kudus adalah individu pribadi yang menghubungkan gereja dengan realita kerajaan. Ya. Halo, amin. Amin. Roh Kuduslah yang membuat gereja menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat pilihan, menjadi kelompok orang yang dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan. Yes. Teman, katakan amin. Amin. Nah, itu sebabnya ketika Paulus bertanya dan jemaat menjawab, "Wah, apa itu Roh Kudus?" Ganti Paulusnya yang kaget. "Loh, kamu itu dibaptis dalam nama siapa?" "Kami cuma terima baptisan Yohanes." "Dah, itu mah udah ketinggalan zaman. Itu zaman baheula," katanya. "Gak heran kamu belum mengalami realita kerajaan sorga." Nah, tapi di sini kita melihat ketika Paulus datang berbicara tentang Yesus sebagai Mesias, yang sudah mati, sudah bangkit, sudah dipermuliakan, dan Roh Kudus sudah dicurahkan, tidak ada resistensi dari jemaat. Ini menunjukkan jemaat yang sangat terbuka, haus lapar akan kebenaran. Ya. Halo, amin. Berbahagialah setiap hamba Tuhan yang memiliki jemaat yang selalu haus lapar akan kebenaran. Ya. Karena dengan cepat saudara akan alami jemaat yang kau pimpin bisa mengalami berbagai proposal yang luar biasa. Ketertinggalan mereka dengan mudah akan bisa dikejar. Ya. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya dalam ayat yang ke-5 dituliskan, mereka memberi diri mereka dibaptis oleh Paulus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya atas mereka, seketika terjadi baptisan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, mereka mulai bernubuat, mulai bergerak dalam karunia-karunia roh dalam sekejap, dalam waktu yang singkat. Ya. Kawan, katakan amin. Amin. Jumlahnya tidak banyak, hanya kira-kira 12 orang. Inilah modal pertama jemaat Efesus. Oke?
Ya. Lalu dalam ayat yang ke-8 dan selanjutnya kita mengatakan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang diberitakan Paulus? Kerajaan Allah, bukan keselamatan jiwa. Sangat berbeda dengan kebanyakan gereja dan para hamba Tuhan pada hari-hari ini. Mereka banyak mengkhotbahkan tentang keselamatan. Kenapa? Karena mereka merujuk kepada reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, keselamatan oleh iman. Jadi itulah yang menjadi inti message mereka. Tapi pada mulanya tidaklah demikian. Kalau saudara belajar di dalam Alkitab, Yesus sendiri ketika dia ada di atas muka bumi ini, apa yang dia beritakan? Kerajaan sorga. Ketika dia akan naik ke sorga, Kisah Rasul pasal yang pertama, sebelum kenaikannya ke sorga selama 40 hari, apa yang dia beritakan kepada murid-muridnya? Kerajaan sorga. Halo, amin. Ya, amin. Jadi Tuhan memberikan message kerajaan kepada gerejanya. Kenapa? Karena Tuhan mengendaki lewat gereja. Katakan, Tuhan mengendaki. Tuhan mengendaki Lewat gereja. lewat gereja. Bumi ini akan mengalami perubahan. Menjadi sama seperti di sorga. Seperti di surga. Itu sebabnya ketika Yesus ditanya oleh murid-murid, ajari kami berdoa. Ada satu statement yang Yesus katakan. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Adalah kerinduan hati Tuhan untuk membuat bumi ini jadi sama seperti di sorga. Nah, kadang-kala ada hamba Tuhan yang berpikir begini, oh Tuhan tidak akan menyukai bumi ini karena bumi sudah jahat, bumi sudah rusak, bumi akan dihancurkan dengan api yang menyala-nyala. Aduh, bumi ini adalah miliknya Tuhan. Tapi karena kejatuhan Adam dirusak oleh si jahat, tapi tetap milik Bapa. Nah, Tuhan mengendaki lewat kita gerejanya, anak-anaknya, kita bisa rebut kembali bumi ini. Lalu kemudian kita bawa pemulihan segala sesuatu di bumi ini. Sehingga kembali bumi ini sama seperti di sorga. Amin. Jadi jangan dibalik. Tuhan benci bumi. Loh, Tuhan tidak benci bumi. Bumi memang sudah dirusak oleh dosa. Itu sebabnya adalah tugas kita untuk berfungsi menjadi garam. Apa tujuannya? Tidak terus terjadi kerusakan. Pembusukan, kerusakan bisa dihentikan. Dan kita Tuhan mau berfungsi jadi terang. Apa tujuannya? Supaya kita bisa menerangi kegelapan yang ada. Halo, amin. Tuhan juga mengendaki agar setiap kita tidak hanya terus menjadi jemaat biasa, tapi Tuhan mau kita bisa memunculkan dampak. Perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-13 tentang ragi yang menghamiri seluruh adonan, itu bicara tentang hidup kita sebagai orang percaya yang memunculkan buah 60 kali lipat. Kalau saudara sudah mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita Tuhan, karena adanya pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam hidupmu, muncul buah 30 kali lipat. Digambarkan sebagai seseorang yang mencari mutiara yang indah, mencari harta yang indah, setelah menemukannya rela jual semuanya untuk mendapatkan mutiara tersebut. Saudara diayomi oleh hamba Tuhan, oleh seseorang dari tempat tinggi. Kita boleh bisa melihat realita kerajaan. Kita boleh membandingkan antara kemuliaan kerajaan dan kemuliaan dunia. Otomatis begitu kita melihat kemuliaan kerajaan, kita bandingkan dengan kemuliaan dunia tidak ada artinya. Makanya saudara bisa mulai mencari terlebih dahulu. Carilah dahulu. Artinya apa? Mengutamakan, memprioritaskan kerajaan sorga dan kebenarannya. Karena saudara sudah melihat kemuliaan yang lebih real dari kerajaan itu. Sehingga kau rela menyingkirkan semua yang lain supaya saudara mendapatkan kerajaannya. Kau rela mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan
mengejar realita Tuhan, mengejar realita kemuliaan kerajaan. Kenapa? Karena itu real. Buat saudara itu real. Bahkan lebih real dari kemuliaan dunia. Karena kemuliaan dunia fana, kemuliaan kerajaan kekal. Nah, kalau saudara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita kerajaan, wujud manifestasi buah 30 kali lipat, kalau saudara terus bertekun, otomatis Tuhan memberi upah. Karena Alkitab jelas mengatakan tidak mungkin engkau memperkenan hati Tuhan kalau engkau tidak hidup dalam iman. Nah, kalau engkau hidup dalam iman, pada saat yang sama engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Walaupun tidak kelihatan, harus percaya. Sama seperti kerajaan sorga, tidak kelihatan, tapi engkau harus percaya. Halo, amin. Dan hanya ketika engkau mengejar realita kerajaan itu dengan segenap hatimu, Alkitab mengatakan Allah akan memberi upah kepada orang yang bersungguh hati mencarinya. Otomatis upahnya apa? Engkau alami realita kerajaan. Nah, ketika saudara menjagai realita kerajaan yang mulai Tuhan tunjukkan, mulai Tuhan nyatakan dalam hidupmu, apa yang terjadi? Saudara akan alami Tuhan membawa kau bertumbuh lebih lanjut. Bertumbuh dari satu kemuliaan ke level kemuliaan yang berikutnya. Dari memunculkan buah 30 kali lipat, muncul buah 60 kali lipat. Apa itu? Hidupmu memunculkan dampak. Mungkin jumlah kita sedikit, gak apa-apa. Dinamit tidak perlu gede, tapi punya daya rusak yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Saudara tidak membutuhkan ragi banyak-banyak, cukup sedikit saja akan menghamili seluruh adonan. Inilah dampak kehidupan orang yang terhubung dengan realita kerajaan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Banyak hamba Tuhan berkhotbah, oh, aku akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di tempat yang paling kecil, keluargamu. Kagak. Yerusalem bukan keluarga, kecuali nama saudara Bapak Yerusalem. Yerusalem itu nama kota. Jadi ketika Tuhan berkata, Roh akan turun atasmu, memberi engkau kuasa, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Minimal hidupmu akan memunculkan dampak atas satu kota. Katakan sama-sama, aku percaya ketika Roh bekerja dalam hidupku, membuat aku mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita kerajaan. Aku pasti alami realita kerajaannya. Dan ketika aku terus bertekun bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan lain hidup dalam kerajaannya, maka aku percaya hidupku akan Tuhan munculkan, memberi dampak yang kuat bagi masyarakat, bagi kota-kota, bagi orang banyak. Dan jadilah atasku, katakan minimal hidupku memberi dampak atas satu kota. Minimal satu kota aku rebut bagi kemuliaan kerajaan sorga. Sorak-sorak. Satu orang, minimal satu kota. Itulah kuasa dampak yang Tuhan munculkan lewat gerejanya. Muncul buah 60 kali lipat. Come on, katakan amin. Nah, kalau saudara terus bertekun, katakan aku bertekun. Kalau saudara terus bertekun menjalani kehidupan di dalam Roh, engkau terus bertekun mengikuti arah yang Tuhan beri, sehingga hidupmu semakin memberi dampak di kotamu. Apa yang terjadi? Tuhan akan memberi perkenanannya, mengangkat saudara menjadi pemimpin negeri. Tuhan dalam kedaulatannya
akan membawa engkau memunculkan hasil 100 kali lipat. Apa itu? Digambarkan sebagai perumpamaan biji sesawi. Dilihat dari bentuk dan ukuran biji. Ini biji yang paling kecil, karena besarnya tidak lebih besar dari kepala semut. Kecil sekali. Tapi kalau ditanam dan bertumbuh, ini bisa jadi pohon yang tingginya 3 meter. Besar sekali. Dari yang paling kecil, Tuhan bisa buat jadi yang paling besar. Daniel melihat sebuah penglihatan. Daniel menerima pewahyuan. Ada Allah yang berdaulat, yang bisa mengangkat dan menurunkan pemimpin-pemimpin negeri. Dan dia bisa ambil salah satu orang dari yang paling kecil sekalipun untuk menjadi pemimpin yang paling besar. Hari ini aku deklarasikan atasmu, hamba Tuhan, kau akan melihat hasil pelayananmu tidak hanya membawa jemaat mati masuk surga. Hasil pelayananmu bukan hanya membawa jemaat menikmati kemenangan dan mujizat. Lewat hasil pelayananmu akan terlahir para pemimpin negeri, akan lahir gubernur-gubernur, bupati-bupati, akan lahir wali kota, dan akan tiba waktunya lahir presiden Republik Indonesia lewat pelayananmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Come on. Oh, Pak, kita akan minoritas. Mana bisa? You tidak mengenal siapa Allahmu. Yesus sendiri berkata, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepas akan terlepas. Tidak ada yang mustahil bagi gerejanya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, terjadilah. Mendapati fakta sebagai orang percaya terus dianiaya tidak membuat Paulus dan orang percaya di zamannya. Perhatikan, aniaya gereja yang dialami hari-hari ini masih teramat sangat ringan, masih sangat manusiawi pakai tanda kutip. Di zaman orang-orang Roma berkuasa, khususnya di zaman Kaisar Nero, Raja Nero. Orang-orang Kristen, begitu ketahuan you Kristen, tidak peduli perempuan, laki-laki, anak-anak, langsung ditangkap. Bukan untuk diadili, nggak ada pengadilan. Begitu ketahuan you Kristen, pasti hukumannya mati. Matinya boleh milih, mati dimakan singa, mati diadu dengan gladiator, mati dijadiin obor, dibakar hidup-hidup. Boleh pilih, mau yang mana? Tapi mereka sama sekali tidak kecut hatinya. Mereka tahu prinsip realita kerajaan surga. Saat itu mereka mungkin kecil, minoritas, tidak punya otoritas. Tapi mereka menyadari ada otoritas yang datang dari Sang Raja. Ada otoritas yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Salah satu alasan kenapa kaisar Romawi ketakutan dengan kekristenan, karena mereka takut ini akan terjadi kudeta. Karena mereka memberitakan datangnya Sang Raja. Jadi buat Nero ini saingan raja. Seperti Herodes menganggap kelahiran Yesus sebagai saingan buat dirinya. Tapi lepas dari apa yang dirasakan para raja dan para penguasa di atas dunia ini, tetap ada raja di atas segala raja yang berkuasa, berotoritas, berdaulat. Dan dia menyatakan kuasa kedaulatannya lewat gereja. Katakan, ada raja di atas segala raja yang berkuasa, yang berdaulat. Dan dia nyatakan kedaulatan kuasanya lewat gereja. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa mulai terbangkitkan kembali iman yang sejati dalam hidupmu. Sehingga walaupun fakta selama ini banyak berbicara, menyatakan betapa kita lemah, minoritas, tak berdaya, dianiaya, tapi kita menyadari, hari ini aku berdoa ada roh pewahyuan, ada roh penyingkapan,
tentang keberadaan Raja segala raja yang dicurahkan dalam hidupmu. Sehingga kau boleh melihat kedaulatan kuasanya. Dia sanggup mengambil salah satu dari antaramu yang paling kecil untuk dia jadikan sebagai pemimpin negeri. Terjadilah terimpartasi iman, terimpartasi roh iman, terimpartasi roh iman. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saya harap mulai hari ini engkau tidak lagi menganggap lemah dirimu. Engkau tidak lagi menganggap dirimu sebagai kelompok minoritas. Karena itu adalah istilah politik yang coba dipakai untuk membelenggu dan menyandera saudara. Karena potensimu jauh melampaui yang mayoritas itu. Hari ini aku berdoa roh intimidasi yang selama ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama yang dalam keradikalannya mencoba membelenggu, mencoba untuk membungkam suara Tuhan yang keluar lewat gereja, potensi ilahi yang ada di dalam gereja, semua ikatan, belenggu, intimidasi yang ada, hari ini kami hardik, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Keluarlah dari gereja Tuhan, dari dalam gerejanya akan mulai keluar suara Tuhan. Dari dalam rumahnya akan terpancar kemuliaan kerajaan. Terjadilah. Aku deklarasikan, engkau yang selama ini disebut sebagai anak domba, engkau yang selama ini disebut sebagai domba yang tak berkuasa, hari ini aku deklarasikan perubahan sudah terjadi. Engkau bukan lagi domba, engkau adalah singa Yehuda. Ada kedaulatan, ada otoritas, ada kuasa yang keluar, terpancar, bermanifestasi lewat gerejanya. Gereja Tuhan, singa Yehuda, menaung. Come on. Roh keberanian, roh keagresifan dicurahkan, bermanifestasi, bekerja nyata, bermanifestasi, bekerja nyata. Terjadilah. Come on. Katakan dengan suara keras, ini saatnya gereja Tuhan dibangun dalam keakuratan. Dan ini saatnya gereja Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan. Selama sekian waktu lamanya gereja Tuhan selalu minus kemuliaan Tuhan. Ada banyak jemaat, ada banyak gereja kaya, tapi minus, jarang ada gereja penuh kemuliaan. Apa sebetulnya wujud kemuliaan itu? Ayo lihat lebih lanjut ayat. Oh, syikmata malaka. Lihat sekali lagi ayat yang ke-8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah.
Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Paulus secara spesifik terus berkeliling dari satu sinagog ke sinagog, memberitakan kerajaan Allah. Ada sebagian yang menolak, ada sebagian tidak percaya, tapi ada sebagian yang percaya. Terhadap mereka yang percaya, Paulus kumpulkan, dan setiap hari Paulus terus berbicara tentang kerajaan sorga kepada mereka di satu tempat yang namanya ruang kuliah Tiranus. Ayat yang ke-10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dalam kurun waktu hanya 2 tahun, seluruh Asia digoncang dengan kuasa Injil. Halo, amin. Perhatikan, bukan Paulus yang melakukan itu, jemaat yang melakukan itu. Paulus terus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Halo, amin. Selama Paulus terus mengajar di ruang kuliah Tiranus, ada tim, kelompok yang dia bisa utus ke berbagai kota, ke seluruh Asia, membawa terobosan yang sama seperti yang Paulus biasa lakukan. Come on. Oleh Paulus, ayat yang ke-11, saya baca sama-sama, 1, 2, 3. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat ini agak aneh. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Menurut saya mujizat itu sudah dahsyat. Tapi kalau sampai ditulis ada mujizat yang luar biasa, artinya ada mujizat yang biasa. Nah, mujizat yang luar biasa dikerjakan oleh Paulus. Apa bentuknya? Orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, lalu ditaruh ke orang sakit. Paulusnya tidak perlu hadir, cukup sapu tangannya. Orang sakit jadi sembuh, setan pergi. Itulah yang ditulis sebagai mujizat yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan mujizat yang biasa? Oh, bentuknya orangnya, hamba Tuhannya harus datang, tumpang tangan, usir penyakit, orangnya sembuh. Mujizat luar biasa, dahsyat, tapi itu dianggap biasa. Ada orang kerasukan setan, hamba Tuhannya datang, tengking setannya pergi. Dahsyat, tapi itu dianggap biasa. Kenapa? Karena si hamba Tuhannya harus datang. Nah, mengerjakan mujizat yang luar biasa ditulis di Alkitab dikerjakan oleh Paulus. Lalu siapa yang mengerjakan mujizat yang dianggap biasa? Jemaat. Dari Kisah Rasul 19 kita melihat wujud kemuliaan Tuhan yang dicurahkan di perjanjian baru. Apa wujudnya? Jemaat bangkit dalam kuasa roh untuk mengerjakan dan menyelesaikan agenda kerja Tuhan. Bukan lagi si Paulusnya, tapi jemaatlah yang bergerak dan bertindak. Halo, amin. Kenapa dalam waktu yang singkat, hanya 2 tahun, seluruh Asia bisa dengan mudah digoncang oleh kuasa Injil? Karena kalau Paulus yang harus keliling sendiri bisa lebih dari 20 tahun. Kenapa hanya dalam 2 tahun dengan cepat sekali bisa dikuasai? Karena yang bergerak adalah tubuh Kristus. Bukan lagi pendeta yang diurapi, bukan lagi hamba Tuhan dari luar negeri, bukan lagi pendeta yang penuh urapan, tapi seluruh jemaat. Katakan sama-sama, seluruh jemaat bangkit dalam kuasa roh, bergerak dalam kuasa roh, menyelesaikan agenda Tuhan di atas muka bumi ini. Haleluya. Alamaya syakata. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kurakala pasikana alamaya syakata. Jesus, kami telah mendengar Tuhan kebenaran. Jemaat bangkit dalam kuasa roh, jemaat
dalam urapan roh akan melakukan perkara-perkara besar, akan melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tuhan, Engkau telah menyampaikan kebenaran dan isi hatimu. Biarlah itu juga menjadi dasar keyakinan kami. Biarlah itu menjadi kehidupan kami. Mau Tuhan pakai atas setiap kami tanpa terkecuali. Kami tidak perlu menunggu hamba Tuhan, kami tidak perlu menunggu pendeta. Kami tahu setiap kami dipakai oleh-Mu, setiap kami diurapi oleh-Mu, dan setiap kami Bapa, dampak dalam hidup sehari-hari kami. Urakala pasyakataka, mulai Engkau berkata-kata dalam bahasa roh, mulai Engkau sondingkan isi hati dan doamu di hadapannya, karena Engkau orang-orang pilihannya. Engkau pastikan dirimu available dengan apa yang menjadi agenda Tuhan. Urapa syakataka naramaya sheke, urata paralapa sekedema, ikarapata rapasyaka. Oh Jesus, 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 likatoka naramaya sheke, waneremato naramaya sheka. Oh Bapakku, tumbuhkan keyakinan pada setiap kami akan janji firman-Mu. Bahwa Tuhan memakai setiap kami, Tuhan urapi setiap kami tanpa terkecuali. Urakan aralamaya sheke, maprokonaria aralamasheka. Oh dikaralamaya derela kumapia aralamasheka. Uranaramaya derela kuatene kuataseka. Yes God, yes God. Likatorania aralamasheka. Aralamaya sheke. Oh Tuhan, kehadiran-Mu nyata di setiap hidup kami, kehadiran-Mu nyata di setiap pribadi kami. Oh Bapa Satana Ralamaya Seke. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Lakukan mereka Ralamaya Saka. Mata kota Ralamaya Derela Kusuria Mike. Biar setiap kami Tuhan tanamkan benih iman, sehingga kami meyakini ketika firman-Mu datang, ketika kebenaran menjamah tiap kami. Oh Jesus, Jesus, urapan-Mu nyata, penyampaian-Mu nyata lewat hidup kami. Oh Bapa, terima kasih-Mu. Berikan dia lama seke, maafkan damai semua rasiandu. Jesus, 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 Jesus. Lakukan para lama syakataka. Jesus, Jesus. Ikaralamaya syaka. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amen. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
bergerak bukan hanya lewat hamba-Mu, tapi setiap kami yang menyebut diri sebagai orang percaya adalah orang-orang yang Tuhan pilih tetapkan untuk juga melakukan hal besar di atas muka bumi ini. Bahwa kami memahami itu Tuhan. Karena pada prinsipnya suatu tubuh itu seluruhnya berfungsi. Tidak ada satu bagian tubuh pun yang tidak berfungsi. Karenanya Tuhan, ketika kami menyebut diri kami orang percaya, kami menjadi bagian daripada tubuh Kristus di atas muka bumi ini, maka kami juga akan berfungsi seperti yang Tuhan sudah tetapkan, seperti yang Bapa sudah rancangkan atas hidup dan masa depan kami. Tambahkan iman setiap kami Tuhan. Karena ketika firman-Mu telah Engkau lepaskan, itu akan terjadi atas hidup setiap kami. Ketika kami menerima janji-Mu, ketika kami meyakini firman, itu juga yang kami akan alami dan nikmati Bapa sepanjang hidup kami. Ketika kami terus berjalan bersama-Mu. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat terus ada lewat hidup kami, terus terjadi lewat keberadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar janji firman-Mu ini terus bergema, berbicara kuat dan menggerakkan keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengucap syukur untuk setiap yang Kau telah sampaikan dia telinga dan hati kami. Dan kami terus alami perubahan paradigma, sudut pandang dan persepsi hidup kami. Diselaraskan dengan janji firman-Mu, diselaraskan dengan perkataan-Mu. Sehingga apapun yang kami hadapi, Engkau tetap bersama kami. Puji nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang menjadi firman yang Kau tangkap, sekecil apapun itu, pastikan itu terus berbicara kuat dalam hatimu, terngiang-ngiang dalam ingatan. Karena itulah yang akan menolong Kau berfungsi sebagai tubuhnya. Karena itulah yang akan menuntun keberadaanmu menjadi terangnya, menjadi garamnya di atas muka bumi. Terimalah berkat-Mu dan terimalah anugerah-Mu yang memungkinkan Kau berfungsi sebagai tubuh Kristus di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima setiap perkataan-Mu, setiap janji-Mu, dan setiap kebenaran-Mu yang menghidupkan dan menggerakkan keberadaan hidup kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Untuk pengumuman saya persilakan. Haleluya, sungguh luar biasa ya. Gereja Tuhan ternyata bukan hanya kumpulan orang percaya, tetapi kita tahu gereja Tuhan itu akan berdampak dimanapun kita berada. Haleluya. Ada beberapa pengumuman sebelum kita pulang Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ada gerakan bertekun setiap hari Senin di tempat ini. Jadi jam 6 hingga jam setengah 8 sore. Nah itu kalau misalnya gerakan bertekunnya off, nanti akan diberitahu di grup GPI yang. Kemudian yang kedua ada PG ini setiap hari Sabtu, jadi PG offline setiap hari Sabtu di tempat ini jam setengah 6 sore hingga selesai dan dilanjut dengan persiapan untuk pelayanan hari Minggu. Kemudian ada lagi satu lagi. Nah ini ada undangan syukuran ya untuk seluruh jemaat ya Pak Anjar ya seluruh jemaat di rumahnya Pak Anjar ya, di depan sini. Oh sana. Oh iya juga. Oh iya di pulau. Di pulau asli. Belakang pengen Pak. Ya, belakang di belakang perumahannya Mas Tata. Pura asli. Di Serlop nanti ya. Saya belum tahu juga soalnya. Pokoknya di Pura Asli, perumahan Pura Asli. Pura asli 1. Pura Asli 1.
RT berapa? 41. RT 41. Ya udah nanti pokoknya di Sherlock ya, mungkin kembali. Jam 6 sore ya. Jam 6 sore hingga selesai hari Sabtu. Ya jadi besok hari Sabtu kita diundang bersama-sama untuk ada syukuran di tempatnya Pak Anjar jam 6 sore hingga selesai. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita.